Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita lanjut part 2 dengan membuat tas keranjangnya. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang polycherry dan di double hooknya 6/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat 29 chain. Lewati 2 chain dari ujung, masuk di chain ketiga, buat 2 double crochet di lubang yang sama. Lalu masuk ke 25 chain berikutnya, masing-masing diisi dengan double crochet. Chain yang paling ujung diisi dengan 3 double crochet di dalam satu lubang. Beri penanda di double crochet yang kedua. Lalu masuk ke stitch sebelahnya, buat 25 double crochet. Setelah stitchnya terisi semua, masuk di lubang yang sama dengan awalannya, tambahkan 1 double crochet. Gabungkan di stitch double crochet yang pertama dengan slip stitch, jumlahnya ada 56 double crochet. Baris kedua buat awalan 2 chain, masuk hanya di bagian back loop saja, buat double crochet di setiap back loopnya. Kerjakan memutar dari awalan ini sampai bertemu di sini lagi. Untuk penandanya dipasang di stitch yang sama dengan penanda yang kita pasang di stitch sebelumnya. Baris kedua jumlahnya juga ada 56 double crochet back loop. Baris ketiga kita buat baris penambahan lagi, buat awalan 2 chain, masuk di back loop yang sama, buat 2 double crochet. Pasang penanda di stitch double crochet yang pertama ini pas di tengah-tengahnya. Lalu masuk ke back loop berikutnya, buat 27 double crochet. Sampai di penanda, buat 3 double crochet di dalam satu lubang dan beri penanda lagi di double crochet yang kedua.
juga ada di tengah-tengahnya ya. Lanjut ke back loop berikutnya, buat 27 double crochet. Selesai satu putaran, masuk di lubang yang sama dengan awalannya, tambahkan 1 double crochet, lalu gabungkan dengan slip stitch. Jumlahnya menjadi 60 double crochet back loop. Baris keempat, buat 2 chain, masuk di bagian back loop saja, buat double crochet di setiap back loopnya. Jadi untuk polanya itu semuanya masuk di bagian back loop saja. Setelah membuat baris penambahan, lalu baris tidak ada penambahan. Diulang-ulang seperti itu supaya nanti hasilnya melebar di bagian atas. Berarti di baris keempat jumlahnya juga ada 60 double crochet back loop. Gabungkan dengan slip stitch. Baris kelima kita buat baris penambahan, buat awalan 2 chain, lalu masuk di bagian back loop buat 29 double crochet. Sampai di penanda, buat 3 double crochet, pindahkan penandanya di double crochet yang kedua dan dilanjutkan lagi dengan membuat 29 double crochet back loop. Selesai satu putaran, masuk di lubang yang sama dengan awalannya, tambahkan 1 double crochet, lalu gabungkan dengan slip stitch. Jumlahnya menjadi 64 double crochet back loop. Baris ke-6 buat 2 chain, masuk di bagian back loop saja, buat double crochet di setiap back loopnya. Baris ke-6 jumlahnya sama, ada 64 double crochet back loop. Gabungkan dengan slip stitch. Untuk pola di baris 7, 8, dan 9 saya tuliskan polanya di bagian atas. Nanti kalian tinggal mengikutinya sesuai pola di atas ya. Ini sudah saya kerjakan sampai di baris 9, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Di antara dua penanda ini, jaraknya itu ada 33 stitch. Beri penanda di stitch ke-17. Jadi kalau ke kanan dan ke kiri itu jumlahnya ada 16 stitch. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot di bagian yang kita beri penanda atau di stitch ke-17 bagian back loop. Ambil benangnya dari sini, buat 1 chain, lalu masuk ke back loop berikutnya. Buat 1 single crochet. Ke back loop berikutnya buat 1 half double crochet, lalu masuk ke back loop berikutnya, buat 67 double crochet back loop.
Tersisa 2 back loop di bagian akhir. Ini diisi dengan 1 half double crochet dan 1 single crochet. Lalu masuk di back loop yang sama dengan awalannya, buat slip stitch. Buat 1 chain, lalu diputar. Sekarang kita akan merajut di bagian front loopnya. Buat slip stitch ke bagian front loop, lalu buat 1 chain. Ulangi cara yang sama, membuat pola seperti yang sudah kita buat di baris ke-10 ini tadi. Setelah selesai, nanti membentuk pita seperti ini, lalu gabungkan dengan slip stitch di awal dan putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Sekarang kita lanjut membuat talinya. Masih saya gunakan 2 helai benang, panjangkan 1 benang, ini untuk menjahitnya nanti. Baru kita buat slip knot dan buat 80 chain, atau bisa dibuat sepanjang yang diinginkan. Lalu masuk ke chain sebelumnya, masing-masing diisi dengan slip stitch. Kerjakan sampai di ujung. Sampai di ujung, kita ke stitch sebelahnya, buat slip stitch lagi, memutar ke bagian awal. Setelah selesai buat 1 chain, lalu sisakan benang agak panjang, ini untuk menjahitnya nanti, dan putus benangnya dengan korek. Kemudian pasang talinya ini di bagian sisi samping atas tasnya tadi, dan dijahit menggunakan jarum tapestri. Sekarang kita buat hiasan pitanya. Buat slip knot, lalu buat 5 chain. Masuk ke back pumpnya, ke 4 back pump sebelumnya, buat 4 single crochet. Baris kedua buat 1 chain dan dibalik, masuk hanya di bagian back loop, buat 4 single crochet. Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik. Sekarang masuk di bagian front loop saja, buat 4 single crochet. Baris keempat buat 1 chain dan dibalik,
Buat 4 single crochet back loop. Baris kelima buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 5 single crochet front loop. Untuk baris berikutnya, ulangi cara yang sama, membuat 4 single crochet back loop, 4 single crochet front loop, bolak-balik sampai mendapatkan panjang yang diinginkan. Setelah panjangnya sesuai, lalu buat 1 chain, putus benangnya dengan korek, rapihkan sisa benangnya. Buat 2 bagian dengan cara yang sama seperti ini, satu bagian sepanjang 20 cm, satu bagian sepanjang 17 cm. Ambil bagian yang lebih pendek yang 17 cm, lalu lipat jadi 2, satukan dengan 4 single crochet. Buat 1 chain, lalu sisakan benang agak panjang kurang lebih 20-30 cm dan diputus benangnya dengan korek. Kemudian satukan dengan bagian yang lebih panjang tadi, ikat keduanya sampai membentuk pita seperti ini. Kemudian satukan pitanya ke tas tadi. Sekarang tasnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.